Pateners! Hey! Wah, lagi nyari inspirasi ya? Pas banget lagi nonton acara ini. Paten, pemuda kreatif dan keren. Bersama saya Kemal. Di mana isinya setiap episode adalah usaha-usaha atau UMKM yang keren dan juga kreatif. Kita akan membahas mengenai UMKM dari Likupang, Manado. Yuk kita mulai. Pateners, UMKM kita yang pertama dari Likupang, Manado adalah La Meri Resort. Jadi ini berdirinya sebagai bentuk mendukung program pariwisata Sulawesi Utara untuk memajukan bidang pariwisata di Likupang nih Pateners. Dan ini resort ini sendiri adanya dekat pantai yang menyajikan pemandangan yang indah serta wah ini nih bisa menikmati sunset. Yuk kita lihat kayak apa nih resortnya. Latar belakang bentuk La Meri itu kita mendukung program pemerintah Sulawesi Utara untuk memajukan bidang pariwisata. Arti La Meri sendiri itu berasal dari nama pemiliknya, yaitu Meri, nama dari owner perempuannya, dan arti La sendiri katanya itu wanita. Jadi kalau La Meri Resort artinya itu resort yang pemiliknya seorang wanita atau seorang perempuan. Para pengunjung yang ingin datang ke La Meri bisa membuka website atau bisa buka Traveloka. Bisa dilihat di situ tipe-tipe kamar dan juga harga kamar di Traveloka sudah tersedia. Dan untuk fasilitas yang ada yang bisa kita sajikan di sini terutama sih diving, banana boat. Di sini juga para pengunjung bisa menikmati sunset. Sana ada Pulau Talise, Gangga, Lihaga yang sering dikunjungi oleh para pengunjung. Di sini kita menyediakan kolam renang. Ini kamar lumbung, fasilitas di dalamnya AC, TV, sama air panas. Program kolaborasi dengan masyarakat di sekitar sih mengambil kerjasama misalkan hasil dari nelayan, misalkan laut, hasil pertanian. Mudah-mudahan La Meri Resort ini bisa terkenal oleh warga lokal, warga Indonesia terutama, dan juga bisa warga luar negeri juga. UMKM yang kedua masih dari Likupang ya Pateners. Ini adalah satu tempat makan. Awalnya dia adalah tempat pemancingan ya, tapi saya suka nih, dia adaptif. Begitu melihat ada pasar orang datang dan kayaknya enak makan di situ, dibikin pondok sama dia. Jadi mancing, ada pondoknya, semacam kalau bahasa Sundanya ada saungnya gitu, orang bisa makan di sana. Dan saking ramenya, pondoknya ditambah. Oke, kita simak seperti apa. Ini dia Pondok Hijau Resto dari Likupang. Pondok Hijau ini tempat mancing. Karena rame, adik saya yang paling bungsu yang itu usul ke owner. Lebih baik kita bikin restoran. Nah, disetujui dan mulailah pada tahun 2014 bulan Februari itu dibuka restoran Pondok Hijau. Ada dari Manado, dari Jakarta pun, ada juga dari luar negeri. Tujuan kita ialah untuk mengembangkan pariwisata di Sulawesi Utara, khususnya Minahasa Utara dan Likupang. Ikan yang disiapkan di sini datangnya dari penampung ikan yang ada di Tatelu. Sebagian juga datang dari owner, olah menjadi ikan bakar, ikan goreng, dan sebagainya.
Pertama, Pondok Hijau dekat dengan bandara. Kedua, Pondok Hijau menyajikan makanan-makanan khas Minahasa seperti mujair, ikan mas, dan sebagainya. Fasilitasnya ialah taman, ya seperti yang kita lihat, pondok-pondokan. Kalau memang ada yang minta musik-musik dan teman parkir dan juga golf, driving golf. Pondok Hijau ini kira-kira 3 km dari bandara ke arah kota Manado. Tepatnya Jalan AA Maramis, masuk ke kiri 1 km dan dekat dengan Likupang. Khusus untuk pateners, marilah kita bangkit terus. Kita yakin dan percaya kalau kita berusaha, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, sehingga kiranya pariwisata kita bisa maju. UMKM selanjutnya Pateners namanya adalah Tole. Jadi Tole ini adalah aplikasi digital ya. Resmi diunduh di Play Store sejak tahun 2020 sudah ada nih Pateners. Untuk memudahkan Anda membeli produk-produk yang ada di Manado. Contoh nih, saya udah beli. Nah, ini ada kue kelapa spesial, tahu dong. Saya pesen langsung bayarnya gampang, simple. Nah, datang deh nyampe ke sini ke Jakarta. Coba dilihat deh, ini dia aplikasinya namanya Tole. Tahun 2015 itu saya bergabung di Wirausaha Bank Indonesia. Ada beberapa teman-teman UKM yang ngumpul, itu produknya bagus-bagus. Nah dari situ saya lihat ini produknya bagus-bagus tapi pemasarannya masih seputaran kota Manado. Dari situ saya punya ide gimana kalau seandainya produk teman-teman ini saya jual online. Untuk kita bikin waktu itu pasarmanado.com. Tapi kalau kita bawa nama pasarmanado.com ini kayaknya pemasarannya agak lebih kecil. Tahun 2018 kita ganti jadi tole.co.id. Panjangannya itu toko oleh-oleh karena kita fokusnya ke produk UKM atau produk lokal. Kami mengajak teman-teman UKM, ayo jualan online, jualannya di media sosial dan lain sebagainya di marketplace. Ternyata teman-teman UKM itu agak sedikit kesulitan untuk terjun langsung ke dunia online ya. Cukup mudah, cukup download aplikasi Tole. Setelah download tinggal daftar dan itu tinggal di next saja, itu sangat mudah. Keuntungan di Tole itu dengan produk-produk UKM yang sangat bervariasi. Dari sistem pemakaian aplikasi Tole sendiri itu kami berupaya semudah mungkin, se-friendly mungkin. Dengan adanya ini kami bisa membantu lebih banyak lagi UKM untuk menaikkan penjualan mereka karena di mana satu permasalahan dari teman-teman UKM itu adalah pasar. Dari 64 juta itu paling tidak ada sekian persen yang bisa kami bantu untuk menyiapkan pasar. Harapan kami Tole ini bisa diakses di seluruh Indonesia, ciptakan karya-karya digital. Saya yakin masih banyak persoalan-persoalan di masyarakat Indonesia yang belum ada penyelesaian atau belum ada solusinya lewat digital. Kembali lagi di Paten bersama saya Kemal, pemuda kreatif dan keren. Semuanya ada di sini ya. Dari tadi kita udah nyebutin pemudanya keren, produknya, usahanya, itu semua juga keren-keren. Seperti yang berikut ini Pateners. Namanya adalah Sang Bayu. Dia menjual kerajinan khas Manado. Dan produk UMKM ini mengedepankan ikon daerah seperti motif batik cingke. Bunga cingke ini menggambarkan komoditas utama Kabupaten Toli-Toli. Motifnya ini ada maknanya. Maknanya adalah harapan dan penyembuhan. Pas banget. Untuk kesehatan juga ada. Nah, pengen tahu seperti apa produknya? Kayaknya pas banget ya. Di masa-masa pandemi seperti ini kita butuh vibe ataupun aura kesehatan seperti yang satu ini. Kita simak bersama-sama. Sang Bayu ini
mengangkat kerajinan tangan lokal khas daerah tentang ikon-ikon daerah. Ada waruga, ada nyur, kelapa, terus ada tarian kabasaran. Jadi ikon saya itu untuk mengangkat motif-motif Sulawesi Utara. Akhirnya saya bikinlah beberapa macam produk dari tas, ada dompetnya, ada pos, ada topi. Jadi batik ini saya combine dengan anyaman tikar pandan, pelepah pisang juga yang ada hiasan batok-batok gitu. Jadi macam-macam saya bikin untuk topi gitu-gitu sih. Nah waktu itu mau usahakan nggak ada nama, saya masih bingung. Gampangnya saya, nama anak saya, semoga dia juga bisa melanjutkan. Terus masa depan usaha ini bisa membawa masa depannya juga, mencerahkan gitu. Proses kerjanya itu cetak, jadi bukan canting cap, jadi bukan canting jari begini, tapi yang cap. Di sini tempat produksi saya, jadi tas, topi, pouch, dompet itu produksinya di sini. Untuk sehari itu bisa dapat 1 set tas, dompet sama topi. Jiwa kami itu di sini di kerajinan tangan. Kami suka dan hobi sudah menjiwai kerajinan tangan ini. Jadi motivasinya itu yaitu untuk kehidupan kami juga, masa depan anak-anak kami, juga ada teman-teman saya staf di sini yang saling bantu, jadi biar bisa maju bersama dalam ekonomi yang semakin berkembang. Semoga Manado, Sulawesi Utara itu akan lebih dikenal lagi melalui karya-karya saya seperti kain batik Singke ini. Partner, saya pernah mendapatkan satu petuah dari satu entrepreneur sukses, di mana dia juga banyak gagalnya. Sama seperti yang satu ini, namanya Yeni Handicraft. Awalnya itu dari melihat seseorang yang sedang membersihkan sisik ikan yang berserakan. Ini sisik ikan bisa nggak ya dijadiin anting ataupun aksesoris? Akhirnya dicoba sama dia, berhasil. Kita contoh nih yang satu ini, keren sekali usahanya. Yani Handicraft. Kita simak bersama-sama. Yani Handicraft ini sebenarnya dari secara nggak sengaja sih saya. Waktu saya nungguin anak saya sekolah, di situ pegawai kantin lagi bersihkan sisik ikan. Saya ambil sisik ikannya buat saya anting ya. Ternyata bagus. Kemudian saya titip di toko-toko souvenir, ternyata peminatnya banyak. Kemudian saya bertahap, lama-kelamaan saya dibina oleh dinas. Tujuan saya adalah menularkan ilmu saya. Kebetulan saya di Dinas Perindak Provinsi itu saya juga instruktur. Di samping itu saya juga memberikan pelatihan pada istri-istri nelayan. Jadi bagaimana memberdayakan wanita memanfaatkan yang dari limbah menjadi barang yang berharga untuk ekonomi keluarga. Kalau untuk pemasaran, saya lihat media sosial. Jadi saya lebih banyak di media sosial Instagram, kemudian lebih banyak lagi pada saat pameran. Pada saat saya sudah kuat branding dengan kerajinan saya ini, akhirnya saya mempunyai produk lain pun tetap saya dengan Yani, walaupun bukan Yani Handicraft, tapi misalnya Yani Ecoprint gitu. Jadi untuk membranding. Saya berharap kepada para pemuda untuk bisa memanfaatkan lingkungannya. Jadi memanfaatkan alam, kita tidak usah terlalu mimpi yang muluk-muluk. Lihat di sekeliling kita apa yang bisa kita manfaatkan. Dan yang penting tetap berusaha, tetap semangat, dan selalu mempunyai energi yang positif. Nah, UMKM berikutnya namanya adalah Manado Ecocraft. Jadi dia punya konsep ya, ramah lingkungan atau zero waste. Nih, lihat nih produknya. Ini dari batok kelapa. Nih sambil saya mainin hasil dari mereka nih, Manado Ecocraft. Bagus-bagus ya. Kita simak, ini dia. Ih, keren.
kami menerapkan konsep zero waste pada produk kami. Jadi pada saat dari awal produksi sampai kita packagingnya, kita mengurangi penggunaan plastik dan juga sisa limbah yang dihasilkan dari produksi kami. Bahkan kami menggunakannya sebagai biogas dan juga hasil sampingannya yaitu pupuk organik. Dari limbah kelapa itu kami mengolahnya menjadi barang yang bernilai cukup tinggi seperti pot bunga untuk meja, pot gantung, tempat lilin, asbak, mangkuk, gantungan kunci, ada juga gelas-gelas dan lain-lain. Kita menggunakan 3 strategi pemasaran, di mana pembeli itu datang langsung ke galeri kami, media sosial ataupun marketplace. Banyak di sini, jadi sekitar 80% penjualan produk kami melalui digital marketing atau melalui penjualan online. Letak kami yaitu di Kota Manado, tepatnya di Kelurahan Tongkaina, Kecamatan Bunaken. Yang menjadi harapan kami yaitu produk kami semakin dikenal oleh masyarakat, produk kami bisa sampai ke luar negeri, kami juga dapat memberdayakan masyarakat sekitar sehingga bukan hanya kami tetapi orang-orang sekitar kami juga diberkati dengan produk kami. Hai Pateners, kembali lagi di Paten Pemuda Kreatif dan Keren. Dan kali ini ya, bukan paten namanya kalau nggak ngedatengin narasumber yang kreatif dan keren dan kita tidak sedot, kita ambil ilmunya. Nah, di sebelah saya sudah ada Mas Fahmi atau nama panggilan Fahmilians ya. Yes. Apa kabar Mas Fahmi? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat banget dong. Mas Fahmi, saya mau nyolong ilmunya nih, boleh ya? Boleh dong, harus buat dong. semua pateners yang ada di seluruh Indonesia, biar ada inspirasi, biar ada ide juga untuk memulai bisnis. Tapi yang saya tahu nih, Mas Fahmi ini adalah manajer artis. Iya. Bener kan? Iya, main jobnya seperti itu. Main jobnya adalah manajer artis. Sekarang bisnisnya apa nih? Kuliner katanya. Iya, betul. Pertama, kenapa dulu? Kenapa? Yang pasti survive sih. Oke. Karena industri hiburan kalau bisa disepakati sempat bener-bener berhenti sejenak betul. waktu pandemi awal-awal dan di situ otomatis dapur tetap harus ngebul, Betul. kebutuhan tetap ada, Ya. ya harus berimprovisasi. Dan kebetulan gue hobi makan, hobi masak, dan punya talent-talent yang bisa dicolong ilmunya juga, akhirnya gue aplikasikan. Maksudnya talent-talent, jadi Mas Fahmi ini memanajeri beberapa talent-talent chef gitu? Iya, celebrity chef. Oh, khususnya. boleh kasih nama siapa aja? Ada Chef Citra, Chef Aiko, juga ada Chef Ari Galil. Iya, Chef Ari Galil. Jadi mulainya kapan tuh? Awal pandemi 2020? Iya, sebenarnya sih udah kayak kerasa dari 2020 bulan Maret itu saat mulai PSBB awal pertama itu udah kayak feeling gitu kan, kayak ini bakal lama deh. Yes. Siap-siap apa nih gitu dan bikin sesuatu makanan yang orang familiar dan mau makan terus gitu selanjutnya. Produknya apa nih yang dibawa ke sini? Pertama sih produk pertama gue sih brownies ya. Brownies. Ya, brownies. Brownies yang sudah di-scut-scut, jadi kayak sejenis one bite brownie kayak gini. Udah dipotong-potong ya? Kalau biasanya kan orang beli brownies harus sibuk motong-motong bagiannya apa segala macam, ini kita udah siapin dan toppingnya sendiri beda-beda di atasnya. Ini range kita di angka 90.000, kalau yang gluten free itu 125.000. Ada yang gluten free? Yes. Wow, oke. Aku juga ada, ini adalah bolu tape. Kalau bolu tape ini sedikit mahal karena bahan-bahannya alami. Oke. Terus pemanisnya juga nggak pakai pemanis buatan. Oke. Kue tape ini menurut saya agak tricky, Mas. Nyari kualitas yang bagus itu
Wah, itu sulit tuh, Mas. Nah, itu yang jadi spesialnya di Bolu Tape di Dapur Imut ini adalah aku bikin pelatihan sendiri untuk bikin tape. Keren. Gitu. Jadi produknya ada brownies sama bolu tape. Ya, awalnya seperti itu. Sekarang emang lebih banyak lagi, ada lagi? Sekarang kita lagi expand juga untuk bakso aci. Kalau misalnya Pateners pengen jadi resellernya Mas Fahmi, bisa ya? Bisa banget dong. Langsung mungkin ada Instagramnya atau lewat mana? Nah, kita bisa langsung DM aja di @dapurimut_jakarta. Nanti Oke. admin kita bakal ngasih panduan di sana. Nah, Mas, ngomongin reseller nih. Kalau saya pengen jadi reseller, saya butuh modal berapa sih, Mas? Kalau untuk di Dapur Imut ini sendiri, sistem kita masih sangat kekeluargaan ya. Oke. Karena kondisinya kita juga tahu empati kita sebagai memulai usaha kecil itu kan nggak mudah. Aha. Jadi kita ada beberapa sistem kayak beli putus Oke. ataupun dropship. Nah, kalau misalnya saya udah beli nih, pasti harganya berapa nih, Mas, si bolu tape? Kalau untuk resellernya kita kasih harga 78.000. 78. Nah, tapi kita harus jualnya dengan harga yang sama dong? Iya dong, pasti. Oke. Dan lokasi-lokasinya Mas Fahmi udah tahu Kita dong? tata. Ah, Jakarta kita maksimalin cuman kayak aku pengennya ada cuman 4, tapi di luar Jakarta ada beberapa karena ini bisa divakum. jadinya Mantep nih, mantep. Oh, bisa tahan lama? Bisa tahan lama. Oke, kira-kira apa sih, Mas? Mungkin ada yang pengen jadi reseller. Anda sebagai suppliernya, ya, yang dilihat apa nih? Ini reseller ini jago, reseller ini kurang. Apa sih yang membuat mereka tuh bisa menjual dengan baik tuh, Mas? Kerjasama sih sebenarnya. Oke. Karena kita sebagai distributor tanpa dibantu reseller juga bukan siapa-siapa. Jadi di situ kita komunikasi aja kekurangannya di daerah. Karena tiap-tiap daerah itu ke dalam kita menjual makanan itu kan beda-beda. Iya, iya, iya. Minat dan keinginan masyarakatnya beda-beda. Kayak di Solo. Di Solo itu tipikal daerah yang cepet banget untuk turun tren. Oh. Jadi kita harus ngadain campaign itu nggak bisa besar-besaran di awal, Oke. tapi kontinuitasnya yang dipikirin. Keren. Kayak gitu. Oke. Jadi promosi itu tidak dihandle sendiri, tapi kita komunikasi terus setiap minggunya. Oke, kita semuanya dari reseller yang ada di daerah, Mas, kalau kita turun minggu ini, kita komunikasiin, kita coba bedah lagi seperti apanya. Nah, si Dapur Imut Jakarta ini membuka kesempatan bagi teman-teman yang pengen jadi reseller dan di mana aja bisa. Di mana ya? aja bisa. Di mana aja, karena bisa divakum. Bisa Tahannya berapa divakum. lama tadi, Mas? Kalau untuk browniesnya ini sendiri itu bisa sampai 15 hari. Oke. Kalau ini 8 hari sampai 10 hari. Secara general apa nih tipsnya nih, Mas? Zaman sekarang ini kan udah mudah, semuanya Ya. dipermudah dengan sosial media. Jangan takut untuk memulai. Coba aja dulu. Rugi itu pasti, Yes. tapi kalau kita mau berusaha, sukses itu pasti di depan mata. Wow, keren, keren banget tuh ya. Yes. Oke, Mas Fahmi, sukses. Terima Yes. kasih. Saya dengar-dengar juga menjadi food stylist juga. Ya. Wow, semuanya diambil. Lama-lama jadi hostnya Paten. Jangan-jangan ini saya Enggak, curiga. udah ada kenal di sini. Oke, terima kasih ya, Mas Terima ya. kasih. Thank you. Kita balik lagi setelah yang satu ini. Dapur Imut Jakarta memang berawal dari sebuah dapur kecil di rumah. Tapi berusaha dan inovasi, membentuk networking itu pasti dan penting banget untuk pengembangan sebuah produk. Jadi jangan malu atau ragu untuk berusaha, tetap optimis meskipun usaha Anda baru dimulai. Jadi tetap struggle di sini bareng-bareng melewati pandemi ini untuk usaha kedepannya yang lebih keren lagi. Thank you. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit baru kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit baru kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, kalau udah lihat saya megang handphone kayak gini, saya bukan lagi main game. Bukan, saya lagi terkesima sama produk-produk yang keren-keren banget yang ada di sosial media. Wah, gak nyangka. Pengen tahu nggak apa aja? Kita lihat ya. Nih yang pertama. Yang pertama namanya adalah @livianusaboga. Jadi yang dia jual adalah sambal dan juga abon, Pateners. Jadi bisa dibilang sambalnya udah di packaging, jadi nggak usah sibuk-sibuk lagi ngulek. Dan dia punya sambal tuna asep. Waduh, ini tipe-tipe makanan pakai nasi aja udah enak, Pateners. Silahkan dilihat, namanya adalah
Livia Nusa Boga. Pateners, setiap daerah pasti memiliki makanan khas yang bikin kita kangen sama kampung halaman. Tapi sekarang tak perlu khawatir, karena sudah banyak UMKM yang menjual produknya melalui sosial media maupun marketplace. Seperti produk dari @Livia Nusa Boga yang menjual aneka sambal dan abon khas Sulawesi Utara. Banyak ragam pilihannya loh Pateners, mantap! Produk berikutnya Pateners yang saya temukan di sosial media, produk yang keren adalah ada hubungannya sama batik. Kita udah bahas ya, batik baju di jaket udah pernah, batik kue bolu pernah. Ini batik di kacang. Iya bener, batik di kacang ada loh. Kacang tanah ya, packagingnya bagus. Saya temukan di sosial media, namanya adalah kacang batik Manado. Baru dari fotonya aja, ini kacangnya tuh kayak gemes, minta dimakan gitu. Dan ada motif batiknya. Silahkan dicek, namanya adalah kacang batik Manado. Pateners, biasanya nih batik itu identik dengan kain. Tapi sekarang banyak pelaku usaha yang membuat produk kreatif dan unik. Seperti @Kacang Batik Manado. UMKM ini membuat olahan kacang tanah yang disangrai biasa, namun ada motif batiknya. Wow, keren ya Pateners! Saya paling suka kalau nemu satu sosial media, satu akun ya, isinya itu adalah makanan-makanan khas daerah. Contohnya ini nih, @oleh-oleh Manado asli. Nah di sini ada keripik pisang khas Manado. Udah gitu ada juga yang namanya pasta Manado. Waduh, kayak apa tuh ya? Ada abon. Kemudian saya temukan juga ada sambal. Pokoknya semuanya khas Manado langsung di satu akun. Enak, jadi kita nggak usah repot-repot. Coba dicek deh. Wah, lumayan nih. Dari Jakarta pesen makanan dari Manado. Namanya oleh-oleh Manado asli di sosial media. Silahkan dicek. Berpergian keluar kota, tak lengkap rasanya kalau nggak beli oleh-oleh khas dari daerah tersebut. @oleh-oleh Manado asli, produsen oleh-oleh kemasan yang memiliki beragam produk seperti keripik pisang, keripik ubi, abon, dan sari jahe, asli dari Manado. Gimana Pateners? Menarik bukan? Nah, buat Pateners yang mungkin pengen ngasih hadiah ya ke pasangannya, mungkin pacar atau istri, coba lihat deh. Emang saya tahu yang namanya aksesoris perhiasan dari Prancis katanya ya. Dari Jepang. Wah, ini dari Manado ada nih Pateners. Namanya Tris Collection. Bagus-bagus loh. Kalungnya, gitu, gelangnya. Wow. Dan tinggal dipilih mau kayak apa bentuknya. Silakan dicek deh. Pasti akan suka. Namanya adalah Tris Collection. Buat para wanita, aksesoris sudah menjadi bagian dari fashionnya. @tris.collection menyediakan bermacam aksesoris limited stock seperti kalung, gelang, cincin, dan juga bros. Terbuat dari bahan premium, anti karat, dan alergi, serta warnanya tidak mudah pudar loh Pateners. Cocok banget nih buat nambah koleksimu. Nah, berikutnya nih, mungkin ada yang tahu Danau Tondano. Di situ ada ikan nike ya. Nah, ikan nike ini hanya ada di Danau Tondano. Nah, ada satu akun Instagram yang saya lihat Pateners, dia menjual produk-produk hasilnya itu bahannya dari ikan nike. Wah, macam-macam nih Pateners. Coba saya lihat ya. Saya lihat ini kayaknya ada sambal ya. Kemudian dia juga punya semacam keripik ya. Keripik. Nah, ini macam-macam nih.
Saya jujur belum pernah nyobain seperti apa. Justru saya jadi penasaran karena ikan ini hanya ada di danau tersebut. Wah, penasaran? Langsung dilihat nih akun sosial medianya @nike_tore_manado. Pateners, ikan memang banyak dijadikan beragam olahan makanan. Seperti UMKM yang satu ini, @nike_tore_manado. Mengolah ikan nike yang hanya hidup di Danau Tondang, Sulawesi Utara. Nah, nike tore bisa dijadikan cemilan atau teman makan kamu nih pateners. Kalau ngomongin Manado, nggak mungkin kita nggak ngomongin sambal roa, ya kan? Nah, saya nemu nih. Namanya adalah @kanela_manado. Dia jual sambal roa. Dia juga jual keripik pisang. Aduh, jadi pengen. Dan kalau kita lihat ya dari akun sosial medianya, ini packagingnya, balik lagi packagingnya bagus. Nah, dia punya keripik pisang, namanya keripik pisang Goroho. Udah gitu, aduh begitu saya lihat sambal roanya, pengen. Karena sambal roa itu menasi aja udah enak, pateners. Silahkan dicek, langsung aja ini dia, kanela_manado. Duh, pengen nih, pesen langsung yang banyak. Mau cari cemilan atau cari souvenir dalam satu tempat aja? Nah, pas banget nih. @kanela_manado menyediakan souvenir dan olahan keripik pisang Goroho dengan berbagai varian bumbu dari ikan cakalang, gula merah, dan rica roa. Wah, bisa jadi cemilan saat santai nih atau nonton film. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit, bangkit baru kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit, bangkit baru kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Halo pateners, apa kabar? Gak ada kumisnya tapi masih ada belangkonnya. Udah tahu dong saya siapa? Bagus. Bagus siapa? Bagus Adikarto, Gondo Hadiwinoto, Mangku Bratadiarjo. Kita langsung ke beritanya. Jadi gini pateners, sambut kawasan ekonomi khusus atau KEK Likupang, UMKM Minahasa Utara bergeliat naik kelas. Ini bagus nih. Jadi pelaku usaha mikro kecil atau UMKM di Minahasa Utara, mereka antusias sekali menyambut kawasan ekonomi khusus Likupang atau KEK. UMKM katanya bertekad untuk bisa menjadi pemain di tanahnya sendiri di Likupang. Nah, upaya menuju sana pun sudah dilakukan. Di antaranya dengan menggelar pelatihan. Bagus ya? Nah, itu dia. Kita simak beritanya bersama-sama. Ini dia. Untuk menyambut kawasan ekonomi khusus Likupang, Perhimpunan UMKM menggelar pelatihan di Taman Hutan Talise Kolongan. Dalam pelatihan ini, pelaku usaha mendapat pembekalan mengenai perizinan usaha, memiliki kemasan produk yang menarik, serta bisa memanfaatkan dunia digital untuk memasarkan produknya. Dengan didukung perusahaan ekspedisi JNE yang siap memberikan diskon dan packaging khusus untuk pengirimannya. Tidak hanya pemerintah dan perusahaan ekspedisi saja, namun pihak perbankan yakni Bank Sulut ikut serta mendukung dengan memberikan fasilitas pembiayaan usaha dengan bunga ringan. Puluhan UMKM yang tergabung diharapkan dapat naik kelas dan bertekad bisa menjadi pemain di tanah sendiri saat Kelupang beroperasi nanti. Sekian untuk berita hari ini bersama saya, Berita Bagus. Bagus Adikarto, Gondo Hadiwinoto, Mangku Bratadiarjo. Saya kembalikan kepada anak yang ganteng itu. Siapa namanya? Siapa? Saya lupa. Ya, Kemal ya? Iya. Lanjut, silakan. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali.
Hai Pateners, kita kembali lagi di Paten Pemuda Kreatif dan Keren. Kalau kamu kreatif, ya, nah pengen jualan tapi kayaknya modal nggak ada ya. Gimana caranya? Tenang, kita udah bahas dari episode kemarin dan kemarinnya lagi mengenai reseller atau dropshipper. Bisa loh Pateners. Modalnya bisa dibilang nggak ada sama sekali, tapi Anda bisa berusaha. Oke, kemarin kita sempat ngomong mengenai resikonya apa. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit ya, mengingatkan kembali apa sih yang namanya reseller. Nah, reseller itu memperoleh barang dari supplier atau distributor sesuai dengan apa yang ingin mereka jual. Setelah mendapatkan barang tersebut, barulah reseller bisa menjualnya. Sedangkan beda nih sama dropshipper. Dia menawarkan barang ke konsumen terlebih dahulu, padahal barangnya belum ada. Setelah mendapatkan order, barulah diteruskan kepada si distributor tersebut. Dan belakangan ini bisa dibilang ya, menjadi reseller nih salah satu cara untuk memulai bisnis baru yang mudah dan murah. Di mana pelaku usaha nggak perlu pusing. Kita sebagai reseller atau dropshipper tinggal promoin aja. Enak kan? Nah, saya ingin memberitahu referensi apa aja produk-produk ya yang bagus, keren, dan Anda bisa jadi reseller atau dropshippernya. Produk pertama yaitu kue brownies. Namanya adalah @mr.brownchimdo. Eits, ini bukan sembarangan brownies nih Pateners. Ini adalah brownies crunchy. Yang membuat produknya unik adalah tekstur yang garing dan renyah. Nah, ini adalah inovasi rasa dan bentuk yang baru nih Pateners. Jadi inovasi produk itu sangat penting nih Pateners untuk meningkatkan minat konsumen. UMKM @mr.brownchimdo menyediakan cemilan kue brownies yang renyah dengan beragam rasa seperti rasa coklat, keju, dan juga kacang. Brownies crunchy dari @mr.brownchimdo bisa menjadi pilihan baru untuk menikmati lezatnya brownies dengan tekstur yang berbeda. Patut nih dicoba. Selanjutnya masih tentang olahan makanan yang renyah, yaitu kelapa. Kalau biasanya Pateners menikmati buah kelapa dengan meminum air dan memakan buahnya, kini dapat dinikmati dengan cara baru, yaitu dengan mengkreasikan buah kelapa menjadi keripik yang renyah dan gurih. Namanya adalah @dapuraisyah_oleh-oleh Manado. Keripik kelapa ini tersedia dalam 2 varian, yaitu original dan rasa coklat. Menarik kan? Ayo, siapa yang mau jadi resellernya nih? Produk terakhir adalah lemon cuy yang sering dikenal dengan nama lemon ikang dan pala yang merupakan salah satu produk perkebunan andalan Sulawesi Utara yang dapat diolah menjadi berbagai macam produk kuliner. Salah satu yang kini sedang menjadi favorit adalah sirup sehat yang diproduksi oleh UMKM Sulawesi Utara @ELC Manado. Produk ini memiliki kandungan vitamin C yang tinggi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, bagus banget nih. Apalagi selama masa pandemi kita butuh nih produk seperti ini. Kalau Pateners berminat, semua info di atas dapat diakses melalui website Paten, yaitu, catat ya, www.patenumkm.com. Yuk, jangan takut untuk mulai usaha dengan Ayo Berjualan. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Hai Pateners! Nah, buat Pateners yang lagi bingung nih punya usaha, tapi kok kayaknya kompetitor kok kayaknya lebih laku ya. Kalau misalnya ragu dengan brandingan Pateners, saya akan utus kawan saya. Mas Karyo biasa. Saya DM dulu ya, Mas Karyo. Oke, ayo langsung Mas Karyo bergerak. Kita bantu industri rumahan nih. Yang belum punya branding, langsung kasih hadiah branding yang bagus. Biar usahanya biar lebih untung. Langsung laksanakan. Oke. Nah, oke. Saya udah utus Mas Karyo. Semoga bisa ke tempat Anda. Oke? Masa PPKM kayak begini, bingung banget ya.
Di rumah terus gak kemana-mana. Oh, apa tuh? Oh, Bos Kemal. Mas Karyo, langsung aja bergerak bantu industri rumahan yang belum punya branding. Langsung kasih hadiah branding yang bagus biar usahanya lebih untung dan langsung laksanakan. Pas banget juga ini. Sambil nyari obat stres, sambil di branding tokonya. Mana ya? Oke, siap. Tahu. Wah. Cari obat stres apa ya? Oh, itu pas banget. Ikan hias. Iya, obat stres itu ikan hias. Assalamualaikum. Selamat siang, Ibu. Wah, Ibu jual ikan hias? Iya, Pak. Ada ikan hias apa aja, Bu? Ikan moli. Ikan moli. Ikan kecil-kecil. Oh, iya. Terus ikan apa lagi, Bu? Sepat Thailand. Oh, sepat Thailand ada ya? Ada, Pak. Ikan Wah. sapu-sapu. Oh, iya. Wah, komplit ya dagangannya ya? Jenis-jenis ikan hias ya, Pak. pokoknya. Ibu dagang nggak pakai merek dagang, Bu? Ya maunya sih, Pak. Tapi ya belum ada dananya nih, Pak. Saya Oh, orang tahu aja sebenarnya. penting, Bu, itu, Bu. Ibu mesti punya merek dagang. Nama tokonya apa, jual ikan hiasnya apa aja. Jadi orang itu terinformasikan apa aja yang Ibu jual. Ibu pengen tahu nggak? Hah? Pengen tahu nggak bagaimana caranya Ibu bisa dagang lebih profesional? Kita ngobrol di sana yuk. Udah, Pak. Bangkunya pindahin ya. Iya, Yuk. Pak. Ya, kita angkat, Pak. Biar yang adem sini, Pak. Sini, Bu. Oh, Ibu dagang ikannya banyak ya, Bu ya? Iya, Pak. Jenis-jenisnya ikan hias, Pak. Oh, dari tahun kapan, Bu? Saya udah berjalan 2 tahun ini, Pak, semenjak pandemi COVID ini. Oh, semenjak pandemi tadinya emang kerja apa? Suami saya guru, cuma kan sekarang udah online di rumah, Pak. Oh, kalau Ibu usahanya mau panjang, Iya. mau kelihatan lebih profesional, lebih niat dagangnya, Iya, betul. mesti ada merek dagang, Bu. Oh, gitu ya, Pak. Iya, Mesti Pak. ada kelihatan nama dagangnya apa, brand apa, nama Iya, misalnya iya, nama. iya. Ya, sesuai dengan selera Ibu lah. Ya paling ya nama saya lah sebagai pemilik. Jadi selama ini Ibu pengen banget ya? Pengen, Pak. Tokonya punya nama dagang? Iya, betul, Hah? Silakan, Ibu. Lihat ke belakang. Alhamdulillah, Pak. Ini dia paten surprise. Bu, perkenalkan, saya adalah dari Paten Surprise, Bu. Sengaja datang hari ini ke toko Ibu untuk memberikan surprise langsung. Terima kasih, Pak. Berupa branding dan juga berbagai macam alat-alat untuk membantu usaha Ibu supaya lebih profesional dan lebih maju. Seperti kasih. kontainer, ada keranjang-keranjang di dalamnya. Selain memberikan branding segala macam, kami juga mengingatkan kepada Ibu untuk Ibu tetap menjaga kesehatan, Iya, Pak. menjaga protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini. Bu, pakai face shield ini, Bu, Oh ya. iya, siapa? Ini, Bu, ya, dipakai. Ini sangat berguna ini, Pak. Iya. Nah. Kalau ketemu konsumen, Iya, pakai mungkin itu. berikan Ini masker. juga maskernya. Terima kasih. Ini juga ada sarung Sarung tangan. tangannya, terima kasih. Ini ada sanitizer. Dan satu lagi, Iya. saya memberikan ini buat Ibu. Ya, Wah. pertambahan dari Paten Surprise buat tambahan modalnya. Ya, alhamdulillah. Semoga berguna, Alhamdulillah, semoga Pak. usaha Ibu semakin maju. Dan Amin. ingat, Bu, ya, ini toko ikan Iya, hias iya, Ibu Ibu. Yani harus didaftarkan ke hak Ibu. Oh, Haki. Hak ya. intelektual. Oh, gitu, Ya, Pak. Iya, iya. Ibu iya. daftarkan supaya nama brand toko Ibu itu cuma Bisa. Ibu doang yang punya. Oh, gitu, Pak. Pateners, ini adalah Ibu Yani yang beruntung mendapatkan surprise langsung dari Paten di episode kali ini. Semoga episode berikutnya Anda yang beruntung dan saya datang langsung ke kota Anda untuk memberikan
surprise dari Paten. Ingat, terus menjadi pahlawan ekonomi Indonesia, maju terus membangkitkan ekonomi Indonesia, dan jangan lupa saksikan terus program Paten setiap Jumat malam hanya di TVRI. Dapatkan informasinya, dapatkan inovasinya, dapatkan edukasinya, ya. Jangan lupa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, punten, ikan saya belum. Iya, nanti saya ambilin ya Pak. Aduh. Nah, Bu, terima buat kasih banyak, kenang-kenangan Bu, di rumah Pak. Ya, Iya, terima kasih semoga banyak, dia ya. sama-sama Pak. Terima kasih Paten, saya sudah dibantu untuk memasang branding saya, diberi kontainer, dikasih keranjang, beserta ada bantuan dari Paten. Semoga Paten tambah maju dan usaha saya tambah maju, tambah lancar, tambah panjang. Terima kasih Paten. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit bangun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Tetap usaha, tetap mencari tahu caranya untuk berpromosi, packaging, kemudian membuat produk yang keren biar laku di pasaran. Oke, untuk itu sekarang saya Kemal undur diri. Terima kasih atas atensinya. Semoga banyak nih ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dari episode kali ini. Kalau misalnya masih belum dapat inspirasi, tungguin episode berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa and stay healthy. Dah. Kita harus bangkit, jatuh bangun jatuh bangkit.